Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat Universitas Kristen Petra dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang seputar tentang topik Shaping Space, Shaping Life. Apakah itu? Bersama saya pada saat ini telah hadir seorang tamu yang merupakan seorang alumni dari program studi arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Kristen Petra. Beliau adalah Bapak Arsitek Paulus Setiabudi. Apa kabar? Ya, sudah lama ya kita nggak ketemu ya, Pak Paulus ya. Lama Ya. sekali kita Lama nggak rasanya ketemu. sejak kita meninggalkan bangku kuliah Betul, mungkin ya. ya, Baru kali ini kita ketemu face to betul, face ini. betul. Oke. Saya sendiri alumni Petra, jurusan arsitektur, angkatan tahun 91 dan lulus tahun 96. Apa aja kesibukannya Pak Paulus belakangan ini? Mungkin apa yang dilakukan? Ya, saya berprofesi sebagai arsitek, Oke. Christine. Oke. Dari mulai awal, setelah lulus, saya mencoba untuk berkarir sebagai arsitek. Oke, kelihatannya menarik nih ya. Mungkin banyak juga nih para anak-anak muda sekarang ini juga tertarik dengan profesi arsitek. Dan mungkin nanti ke depan kita juga akan sedikit membicarakan tentang apa dan bagaimana sih profesi arsitek itu sebenarnya. Itu. Oke. Oke. Nah, mungkin saya juga mendengar nih kalau sebetulnya dari keluarga Pak Paulus sendiri, mungkin kakak, juga adik itu kebetulan juga memilih untuk berkuliah di universitas yang sama, bahkan di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Perencanaan. juga. Betul. Betul. Ya, jadi saya punya saudara 3, Baik. Christine. Jadi kakak saya nomor 2, dan adik saya yang paling kecil perempuan. Oke. Dan ketika itu kita semua ini kurang lebih dari angkatan 87 untuk kakak saya sendiri 90 gitu ya. Dan kemudian adik saya 91, saya beda selisih cuma 1 tahun dengan Oke. adik saya. Orang tua saya sendiri itu berprofesi semua gitu. Jadi kita nggak punya family business gitu. Oke. Nah, kemudian orang tua kami itu sudah dari awal memberikan wejangan ke kita bahwa kita tidak akan memberikan pekerjaan ke kalian, tapi kita memberikan ilmu dan studi dan pendidikan ke kalian. Oh. Sehingga orang tua saya bebas untuk memilih. Jadi Kita diberi semua, demokrasi ya ini ya. betul, Oke. kita semua bebas memilih, dan kebetulan memang waktu itu Universitas Kristen Petra adalah universitas unggulan di Surabaya gitu. Gitu. Jadi kita semua Oke. jebolan Jadi Petra ini. keluarga Ya, ini percaya banget betul. gitu ya Dan dengan teknik Universitas semua Kristen gitu. Petra. Kakak saya Ya. tahun 87 masuk di arsitek, kemudian saya sendiri seharusnya 90, tapi saya masuk di Petranya 91. Oke. Kemudian adik saya angkatan 91 sekolah sipil Oh, teknik. sipil. Justru yang adik yang paling kecil malah cewek memilih yang sipil. Oh, malah cewek yang milih yang sipil Ya, ya. Kalau dari orang tua sendiri apakah ada latar belakang dari pendidikan yang sama atau gimana ini? Nah, betul. Jadi orang tua saya itu sudah memberi sudah memberi pesan ke kita bahwa kalian, saya kasih pendidikan dan kalian harus berusaha untuk cari pekerjaan sendiri gitu. Oh, oke. Kebetulan memang orang tua saya, ibu saya itu adalah juga berprofesi, tapi sekolahnya itu farmasi. Gitu. Jadi bukan dari latar belakang Bukan, teknik dari ya, bukan. teknik sipil Betul. atau bukan arsitektur. Orang tua Oke. saya hukum, sarjana hukum. Jadi beda gitu. banget. Betul. Dan beliau bekerja di salah satu perusahaan di Surabaya. Baik. Ya, kalau tadi sekilas mendengar tentang latar belakang mungkin ya. Kalau dari hobi mungkin, atau mungkin dari Pak Paulus sendiri, dulu waktu kecil apakah ada satu kegemaran tertentu gitu yang membuat pingin kuliah Betul, di Bu Christine. arsitektur? Saya ini sangat bersyukur ya mempunyai kedua orang tua yang mengarahkan saya, sehingga orang tua saya bisa mengetahui talenta setiap anak-anak yang mereka punya gitu. Contohnya saya dari dulu kecil saya itu
dilatih ataupun diberi kesempatan untuk les gambar gitu. Oh, Memang ya saya ada jadi bakat gambar baik. gitu. Tapi pada awalnya saya nggak tahu sebetulnya menggambar ataupun les gambar itu membawa dampak apa Apa? terhadap terhadap kehidupan saya Baik. gitu. Nah, setelah saya menjalani sampai saat ini, saya barusan membuka mata ya Hmm. bahwa dengan menggambar, dengan orang tua saya memberikan kesempatan saya untuk les, itu membentuk karakter saya, pola Hmm. pikir saya, dan semua yang terjadi dan saya punyai sampai saat ini. Mungkin tadi kan sempat diceritakan tuh latar belakang waktu kecil gimana Pak Paulus sampai mungkin apa ya tiba-tiba ingin jadi arsitek. Jadi ternyata sudah pernah dapat pelatihan atau mungkin dulu waktu kecil orang tua sempat bikin apa membawa ke les gambar gitu ya. Ya. Nah, Yang tadi mungkin saya sudah sebutin, saya dari kecil itu diberi kesempatan untuk les gambar. oke. Setelah saya sadar ketika saya dewasa, Hmm, ternyata les gambar itu yang saya tekuni itu hmm. membawa karakter daripada saya Oh, sendiri, Christine. nah. Jadi contoh semisal ya, menurut saya itu eh, mungkin anak-anak zaman sekarang itu yang kurang gitu begitu. Karena saya Hmm. sendiri punya anak kan gitu. Ya, ya, Saya ya. amati itu justru dengan pelatihan les gambar itu yang saya tekuni Hmm. itu membawa apa ya kepekaan begitu, Oh, kepekaan sosial begitu. wah, malah Nah, kepekaan sosial benar, ya benar, yang benar. Jadi artinya itu begini, ketika saya les gambar, hmm, ya guru gambar saya itu mengajak kita jadi grup secara grup begitu, itu terjun ke lapangan. hmm, Artinya saya dibawa, contohnya Christine, saya dibawa ke pantai Ria Kenjeran itu oh, melihat nelayan-nelayan lagi ya, memancing pulang ya hmm. dengan membawa bekalnya gitu. Jadi itu menarik ya buat Ya, anak kecil betul. ya, bayangan saya Nah, nggak tiap betul. hari dia lihat itu, Ya, oke, betul. Kemudian saya dibawa ke pasar, seandainya ya, gitu. Saya dibawa ke pasar, saya harus gambar gitu. hmm. Activity orang-orang yang berada di pasar itu, baik Wow, transaksi, orang angkut bahan barang-barang, belanjaan ya, belanjaan, ya, bongkar muat. ya, Dari situ saya punya kepekaan sosial begitu. oke. Saya lebih peka begitu terhadap kondisi-kondisi sosial yang terjadi begitu. Nah, ini menarik nih. Ya, Bicara tentang kepekaan tadi mungkin ya Pak Paulus ya. Jadi kira-kira apa sih hubungannya masalah tadi kepekaan dengan mungkin profesi seorang arsitek? Apalagi mungkin ini kan betul. profesi Ya, sehari-harinya Pak Paulus, ya. begitu. Nah, itu saya sadari bahwa begini, itu membentuk satu karakter saya lebih ke sosial. Artinya Oke. itu dalam melihat suatu permasalahan, Christine. Hmm. Jadi artinya itu saya lebih peka dan lebih jeli melihat suatu eh, permasalahan-permasalahan yang ada misalnya di perkotaan misalnya gitu. Oh. Atau kalau secara mikro Hmm. saya lebih bisa menyadari customer begitu. Jadi kebutuhan gitu ya. Kebutuhan, saya lebih Kebutuhan. peka, saya lebih apa ya, lebih bertanya kepada Oke. customer, memahami begitu. Ah, oke, Dengan oke. dengan pelatihan dari dulu kecil Oke. harus lebih peka terhadap lingkungan, saya akan tahu gitu, kekurangannya ini apa sih gitu loh. Baik, Ya, baik, ya. kelebihannya apa sih gitu ya. Ah, Sistem mungkin trading-nya yang ada di pasar itu ah. bagaimana sih? Saya belajar gitu Nah, dari ini situ. menarik sekali nih ya, karena Ya, kebetulan saya juga sebagai dosen dan juga melatihkan empati ini kan bukan barang yang mudah gitu. betul, Tapi ya, ternyata dengan latar belakang, pelatihan gitu ya, yang sudah dialami Pak Paulus ternyata itu bekal juga ya. betul. Ternyata arsitek juga perlu empati ya. Benar, benar, Heeh. Christine. Itu harus kepekaan itu yang harus kita Betul. punya Ya, ya. ya. Anak-anak zaman sekarang, anak-anak saya sendiri juga, mereka sibuk dengan gadget, Nah, ya. betul itu isu ya Ah, sekarang ini ya. saya Hmm. dulu saya aja dulu, zaman dulu, kayak kita mau lihat film, itu Oke. aja saya nggak boleh gitu. Jadi Oh, betul-betul kegiatan outdoor, ya, kegiatan ya, relasi ya, ya. sosial dengan tetangga, dengan Oke. teman sekitarnya, sehingga saya ya itu tadi ya mungkin empati itu Hmm. terlatih begitu Nah, ya. Terus kemudian eh,
kita nggak dilatih untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah. Ah, Ya, itu sekarang anak ya, sekarang itu justru ya, rasanya minta apa-apa itu betul, kepinginnya cepet dapet gitu ya. betul. Dan orang tua saya waktu ketika saya les gambar, saya diikutkan Hmm, kompetisi-kompetisi gitu. hmm, Kalah, 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 kalah terus. Tapi hmm, dengan semangat yang mereka berikan, oke. dengan wejangan-wejangan yang mereka berikan, itu membangun mental saya. Hmm, wah. Berenang, itu mereka juga memberi apa namanya fasilitas ke kita les berenang. Diikutkan Hmm, pertandingan, diikutkan oke. kompetisi gitu. Sehingga ya beginilah jadinya. Oke. Akhirnya Jadi jiwa kompetisi ternyata juga ada. untuk menjadi seorang arsitek seperti sekarang ini, ternyata juga butuh macam-macam skill, gitu ya. Betul, ya, Butuh macam-macam bekal. betul. Nah, kalau Pak Paulus lihat sebagai seorang alumni, apa sih sebetulnya keunikan dari program studi arsitektur? Apa sebetulnya yang membuat sampai sekarang juga Pak Paulus begitu mencintai dunia ini, dunia arsitektur? Gimana itu Pak Paulus? Betul. Jadi sebetulnya program arsitektur itu bukan hanya mengajarkan menggambar, Christine. Oh, Yang selama nah ini mungkin para itu orang betul. tua Mhm. berpikir bahwa, oh kamu kalau jadi arsitek itu hanya bikin interior, Oke. bikin dekorasi, Hmm. dekorasi ruang. Sebetulnya bukan itu harusnya. Hmm. Tapi kalau kita tarik sedikit ke belakang, bahwa pendidikan arsitektur itu adalah pendidikan di mana kita diberi ilmu-ilmu seni, Hmm. ya, dan ilmu-ilmu teknik. Hmm. Ya, Ya. dua ini harus imbang. Dan Hmm. saya merasa saya bersyukur karena masuk di jurusan arsitektur, karena Oke. dari jurusan itu dengan saya berarsitektur, saya akhirnya terlatih Hmm. otak kiri dan otak kanan saya Oke. seimbang gitu. Seimbang ya. Iya, Ya. ya. Saya otak kiri saya terlatih, otak kanan saya juga terlatih. Di mana otak Baik. kanan kan ini ya tentang Jadi hal-hal yang baik kreativitas, berkreativitas, artistik, iya, terus estetik ya. betul. Mhm. Terus kembali lagi ke otak kiri. Bagaimana sih satu produk ini harus dijual? Jadi Betul. bukan hanya mimpi, tapi Betul, harus bisa juga realita, realita, betul. Jadi betul. Tahu jadi realitanya. arsitektur itu memang mengajarkan kita untuk menyeimbangkan Hmm. antara pemikiran, begitu. Hmm. Ya, seni ya di dunia seni. Zaman sekarang nggak ada yang berkaitan dengan dunia seni. Semua Ya, aspek berkaitan dengan seni. ya, 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 produk. Saya sebutkan salah satu produk fashion. Ya, ya, itu ya. seni semua. Betul Ya. sekali. Dan Betul. salah satu yang orang terkaya di dunia jadi Ya. produk fashion. Ya. Wah, ya, ya, Betul ya. kan? Betul, Ya betul kan? sekali. Ya. Itu sudah menguasai. Hmm. Jadi peran arsitek itu Wah, menurut saya ada di banyak aspek sangat ya. ya sangat sangat prospek lah untuk Nah, masa yang akan datang. oke. Berarti seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Paulus bahwa ternyata dunia profesi arsitek itu mungkin bukan hanya apa ya, bukan hanya mati begitu ya, hanya satu gitu. Ya udah, Betul, kamu sekolah di arsitektur, lalu kemudian kamu harus jadi arsitek. Nah, betul, gimana ini pandangannya Pak Paulus tentang itu? Jadi dunia pendidikan arsitektur itu apakah harus jadi seorang arsitek? Gimana? betul. Jadi sebetulnya pernyataan statement itu seharusnya saya nggak ada yang ngomong yang salah atau Hmm, betul ya. hmm, Tapi kita melihat dari segi opportunity gitu, hmm, kesempatan-kesempatan begitu. oke. Karena di setiap segi bidang apapun, Hmm, dunia profesi apapun membutuhkan creativity betul, ya betul dan sekali. membutuhkan science gitu Hmm, ya. hmm, Nah, hmm. itu yang harus kita lihat Nah, begitu. apakah itu keunggulan dari pendidikan arsitektur menurut Betul. Anda sebagai alumni? Jadi menurut saya sampai saat ini ternyata jebolan-jebolan mahasiswa arsitek itu kalau kita lihat tokoh-tokoh di Indonesia, Hmm, di hmm. dunia itu bisa jadi apapun, Christine. Oh, Nggak harus jadi wah. arsitek kan? Nah, Contohnya, ini menarik misalnya nih. Mhm. presiden pertama kita, Soekarno, Betul, itu kan ya, juga arsitek. betul Dia sekali. merancang kota, Jadi bahkan bisa mimpin negara, negara ya, pemimpin karena dia negara, terbiasa betul, berpikir apa ya banyak benar, hal gitu ya. betul, Hmm, dan banyak politikus-politikus maupun pejabat-pejabat yang menduduki apa
eh, Peran-peran penting peran-peran ya, penting di dalam Pak satu negara, Pak misalnya Ridwan begitu. Kamil, Nah, beliau contohnya arsitek begitu, juga. arsitek juga, Bu Bu Risma, Risma, ya. ya, cara pola Baik, pikirnya mereka kan out of the box ya, betul. tapi bukan cuma out of the box, tapi dia secara rasional, secara Hmm. logika, secara teknik, manajemen, semua itu mereka dapatkan di Wah, arsitektur. Ya, ternyata luar betul. biasa ya. Iya, Ya, jadi lebar ilmu yang gitu. kita pelajarin Iya. ini Contohnya ternyata, di bank, contohnya. Orang ekonom tidak bisa berjalan sendiri tanpa orang-orang art, ya, wah, ya itu atau arsitek gitu ya. betul. Contohnya kalau appraisal ya, Hmm, contohnya gitu. Mengapresiasi sebuah gedung menilai ya. misalnya begitu, menilai. Nah, ini kan harus tahu nih, ya kan? Hmm. Kan nggak ada di pelajaran ekonomi, ya Mungkin kan? tidak Gitu. terbayang oleh orang Betul. pada umumnya ya. Betul. Mm, Jadi menurut saya satu produk atau satu bidang pekerjaan akan berhasil ketika kita bekerja sama dengan berbagai macam Oke. aspek. Dari situ juga kita bisa belajar Wow. antara antara bidang satu dengan bidang yang lain gitu. Itu semua itu complexity, kompleksitas Oke. gitu. Dan Wah, semakin jam terbang banyak, semakin kita terbentuk semakin juga utuh kompleks kan, itu kompleks masalah kan, yang ya kita kan? hadapi ya. Intinya, Betul. intinya kalau kita berbicara dengan misalnya profesi Hmm. pebisnis, profesi ibu rumah tangga, katakanlah yang dari bawah gitu, kita bisa ngomong, bisa bisa masuk gitu, kita bisa berbicara dengan mereka Hmm. ke dunia politik misalnya gitu ya, apapun, ke Karena dunia kita sudah seni dilatih ya begitu. Karena kita untuk dapat gitu ya, kita dapat gitu sudah di dilatih bidang dengan arsitektur. beberapa hal dan banyak aspek yang Betul. harus dipecahkan gitu. Contohnya, kita belajar arsitek di semester pertama, Ya, kedua, ketiga, itu kan ada belajar tentang sejarah ya, betul, Christine kan? betul, Iya kan? betul sekali. Sejarah gitu. Secara arsitektur. Sejarah arsitektur Indonesia Hmm. itu mulai dari zaman Sriwijaya dan sampai Mojopahit dan sampai terus gitu. Ya. Candi Borobudur begitu megahnya. Sampai zaman sekarang. Di dunia pun kita juga belajar Yunani, Hmm. masyarakat Mesir, awal mula zaman peradaban, kita belajar sampai kapan? Itu kan politik semua, iya kan? Kan Hmm. kita belajar politik juga gitu. Hmm. Kenapa negara ini runtuh? Ya, ya. Kenapa kok bisa Sampai artefak-artefaknya ini ada jadi satu, bangunan ada gitu di sana bangunan, ya. ada Hmm. misalnya Napoleon Bonaparte. Kenapa Ya. kok dia membuat kota Paris itu bersegmen, dia segmennya tuh segi lima. Hmm. Kemudian jalan-jalannya ini mengarah ke satu titik simpul. Itu kan semuanya itu kan berkaitan dengan politik dan itu arsitektural. Jadi membaca satu karya arsitektur itu ternyata kita bisa melihat juga banyak aspek ya, Benar, iya, melatar belakanginya ya. benar, iya. Itu Wah, saya ngomong yang anu ya, iya, yang makro. iya, Semakin mikro ya tetap iya. sejalan begitu. Nah, Pak Paulus, ini tadi udah ngobrol nih ya tentang latar belakang sampai akhirnya mungkin bergabung dengan program studi arsitektur Universitas Kristen Petra. Nah, mungkin sekarang saya ingin tahu nih, eh, setelah sekarang menjadi seorang arsitek saat ini ya, gitu, mungkin eh, pengalaman apa sih yang dirasakan pada waktu dulu kuliah di program studi arsitektur UK Petra, atau bekal apa gitu ya yang dirasakan itu sangat bermanfaat untuk Pak Paulus. Ya, mungkin saya tarik mundur sedikit, Ya, mulai. Bu Christine. Jadi gini, eh, ketika itu saya kan lulus tahun 96, Christine. Hmm, Nah, ketika itu pas Indonesia krisis moneter, krisis moneter, di betul mana sekali. lapangan pekerjaan itu Mulai sulit ya. hancur ya, Wah, betul, sulit ya. sulit. Jadi mulai dari apa itu? Perusahaan-perusahaan, industri, perbankan, kemudian properti, hancur semua gitu. Nah, ketika itu terus akhirnya saya sekolah kembali gitu Hmm. ya, ambil S2 begitu. Nah, ketika saya kembali setelah saya lulus, saya itu kembali tahun 2003 untuk membuka biro. Hmm. Cuman saya itu waktu itu mendapat beberapa kesempatan untuk join dengan beberapa konsultan di Jakarta. Hmm. Tetapi
akhirnya saya nggak putuskan bahwa saya bekerja di Jakarta, tetapi saya coba kembali ikut gabung di Petra waktu itu. Ada Jadi sebelum buka kesempatan, biro sendiri, ya gabung di sempat Petra, cari ya. Jadi experience ya? betul, asisten dosen di Petra, Hmm. terus kemudian juga saya gabung di pengembangan fisik kampus Petra, Oh, yang oke. gedung P itu, Ya. Christine. Nah, dari setelah itu, kemudian saya coba sekolah ya, waktu itu kena Krismon, terus saya kembali ke Indonesia. Nah, waktu itu memang jurusan arsitek ini kan, kalau diomong kan, kamu arsitek, kamu kan profesi arsitek, pekerjaanmu apa sih gitu ya. Betul, betul. Apalagi pada tahun 90-an itu orang maaf saya ngomong bahwa sangat underestimate arsitek gitu kan Karena waktu sebagai itu sulit profesi. gitu ya, Sulit kan sulit. gitu. Kamu, kalau saya sering dihadapkan dengan klien itu selalu gini. Klien selalu bertanya gini, "Kamu arsitek ya? Terus kamu yang bikin mebel-mebel itu ya?" Gitu. Saya Padahal itu dari beda profesi pastinya ya. betul. Jadi saya mulai mengedukasi. Sangat berat sih waktu itu. Dan saya tapi optimis profesi arsitek itu di kemudian kelak akan menjadi profesi yang dominan gitu. Sejajar dengan profesi-profesi yang lain. Dan terbukti ya. Ya, puji Tuhan ya, Iya. terbukti ya, karena profesi kita ini ternyata bisa disandingkan dengan profesi-profesi yang lain gitu. Wow, ya. Misalnya kayak lawyer, Ya, kayak dokter gitu ya. apalagi sekarang kita punya undang-undang profesi Betul, arsitek profesi. ya, Jadi betul. untuk sekolah arsitek itu sudah dilandasi dengan hukum, Betul. begitu. Ya, nggak bisa klien itu semena-mena juga dengan Iya, kita, iya. begitu. Nah, terus kemudian saya ketika lulus S2 itu, saya coba untuk gabung di Petra sebagai asisten dosen, kemudian saya kecil-kecilan gitu, terima kecil-kecilan. Awal mula ketika itu tahun 2003 setelah Krismon, ya, awal mula perumahan banyak, Christine. Sehingga Iya. saya membantu kakak saya sendiri. Oke. Dia dulunya Sudah di lebih perbankan terjun. gitu, kemudian dia kolaborasi dengan temannya untuk membuka real Perusahaan estate. real estate ya. Betul. Oke. Nah, saya membantu di situ gitu. Iya. Kantor saya kecil, Christine. Hmm. Dia cuman berapa ya? Saya sewa space waktu itu 2x2 kayaknya. Saya bekerja sendiri gitu. Satu proyek gitu saya tekuni, Jadi selesai, itu saya dapat. semua dikerjain sendiri pokoknya Betul. ya. Iya, betul. Dan waktu itu kan era-era transisi. Iya, betul. Waktu itu era-era transisi, saya ini generasi rotring kalau ngomong itu, kalau Ya, kita sudah peralihan itu, mulai peralihan sendal nih. gurau gitu kan, kamu generasi apa? Gen X, Rotring Gen gitu. Y, ya. Nggak Oke. seperti computerized begitu ya. Ya. Saya peralihan-peralihan itu dan melakukan hal sendiri gitu. Masih Nah, manual itu. masih manual semua, Christine. Semuanya itu susah gitu. Kita mau cari referensi ketika waktu saya sekolah, ya Christine Nggak juga seperti sekarang ngalamin ya. kan, Iya. ketik aja ketemu Iya, sudah. kalau sekarang. Iya kan? Betul Ketemu sekali. semua. Terus kemudian apapun teknologi, pengetahuan umum, sains, apapun lah kita bisa cari di internet, begitu ya. Zamannya kita dulu nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus cari di perpustakaan. Iya. Dapetin buku itu susah Itu sekali. Betul kan? Betul sekali. Searching buku itu kayak wow gitu ya. Iya. Akhirnya kita kadang-kadang ada yang mahasiswa malas sudah. Malas sudah ke mall aja lebih enak kan gitu ya. Betul sekali. Nah, saya pernah juga berandai-andai, bermimpi, Christine dulu. Ketika itu saya membaca buku, terus kemudian di buku itu tertera berbagai arsitek-arsitek top di Indonesia waktu itu. Saya pegang buku itu, saya buka satu-satu gitu ya. Wah, karya-karyanya itu. Saya itu berandai-andai. Di dalam hati saya bilang begini, suatu saat saya harus masuk di sini. Wah, harus dan masuk jadi di sini. kenyataan ya. Harus Wah, masuk luar di sini. biasa ya itu ya. Jadi ada yang menginspirasi gitu ya. Betul. Jadi, Tapi target saya itu, tapi saya tidak terobsesi dengan itu. Oke. Tapi saya tekuni pekerjaan saya. Saya nggak peduli orang.
Ya, ya, ya. Saya nggak peduli orang itu ngomong A, B, C yang jelek-jelek. Pokoknya saya kerja dengan jujur, Oke. ya, tekun, Hmm. dan konsen. Hmm. Apakah itu juga Pak Paulus dapatkan pada waktu kuliah? Jadi mungkin ada apa entah satu pengalaman, pesan atau mungkin ada satu dosen tertentu yang didolakan gitu mungkin sampai menginspirasi gitu ada nggak? Cerita tadi Ya, ya, nostalgia ini, nostalgia kembali ya, nostalgia sedikit ya. kuliah. Dulu saya itu di Petra itu sempat nggak diterima, Christine. Oh ya? Ya, sempat nggak Wah, diterima. 2 kali perjuangan gitu. Jadi kalau wah. katakan kalau sudah sekolah di Petra itu merupakan suatu pride ya, kebanggaan gitu ya. Oh, Sekolah mana Petra gitu ya. karena Nah, saringannya ketat ya, mau masuk betul, arsitektur ya. susah sekali gitu. Hmm. Ketika itu terus akhirnya saya nggak diterima, yang Hmm. tes pertama nggak diterima, gelombang kedua nggak diterima gitu. Karena ambisi saya memang di arsitek, Arsitek passion saya ya. coba sekolah di lain Hmm. universitas gitu. Hmm. Nih, yang kemudian di tahun berikutnya saya coba lagi tes lagi, nggak diterima lagi loh, Oh Christine. gitu? 3 kali loh saya tes. Oh, Terus akhirnya oke. saya coba di universitas lain, kok kebetulan pas waktu mau tes sakit, demam berdarah, Hmm. nggak hilang Berarti lagi itu kesempatannya, harus nasib membawa ke Petra. nasib kayaknya, iya, Nasib membawa membawa ke ke Petra. Petra Terus saya ya. kembali Baik. lagi ke Petra, Oke. baru yang tes keempat itu saya diterima. Wah, berarti Nah, passionnya sangat kuat ya untuk saya mau jadi arsitek gitu. pesan orang tua Ya. saya mungkin ya. Oh, begitu ya. Kalau kamu Jadi sudah bekal keluarga. nekuni sesuatu ya tekunin gitu Ya, ya, sampai ya. sampai habis gitu. Oke. Iya. Dan bersyukur juga dari semester 1 sampai semester terakhir Ya, ya, ya. ternyata saya the best terus, IPK tertinggi terus Hmm. gitu. Saya nggak menyombongkan diri ya Kristi ya, tapi Hmm. eh, Berprestasi ya berprestasi pada waktu terus menjadi sampai lulus mahasiswa. begitu. Oke. Iya. Dan itu mungkin membentuk karakter saya yang tekun, Hmm. berjuang Jadi begitu. semakin dapat prestasi, semakin harus mempertahankan kan? Mendapatkan Takut sesuatu ya. semuanya nggak ada yang gampang Ya, ya. gitu, Jadi Christine. mempertahankan tuh lebih sulit. Itu Ya. pesan moralnya lah, betul. Oke. Sampai sekarang saya terbentuk itu. Jadi apapun yang saya pengen, saya harus harus tekuni, saya harus Oke. jalani, Hmm. nggak patah semangat begitu ya. Hmm. Mungkin maaf generasi-generasi sekarang harus Ya, digembleng ya, 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 ya. seperti itunya Oke. sih sebetulnya kalau menurut saya. Ya, ya, oke. Ya, Itu memang tantangan ya. tantangan, Kalau memang di zaman ini itu sekarang banyak mahasiswa yang kadang-kadang juga eh, calon mahasiswa mungkin yang mungkin masih meraba-raba sebetulnya. betul, Seperti apa sih kira-kira betul, kuliah di program studi arsitektur ini? Tapi mungkin setelah mereka masuk dan kenal lingkungannya, lalu betul. mereka mungkin dapat teman-teman gitu, bisa membentuk komunitas gitu, terus lalu mereka menjadi enjoy. Nah itu kira-kira juga dialami nggak sama Pak Paulus? Betul, Jadi kita kan dikenal dengan sistem studio ya, betul, kalau betul, belajar betul. desain. Nah, Iya, apakah Christine. itu juga berpengaruh gitu? Dulu Hmm. ketika saya sekolah, ketika saya nggak diterima di Hmm. Petra itu, mahasiswanya cuma 4. Ya. Oh, Terus oke. kemudian ketika saya diterima di Petra, wah saya enjoy sekali. Karena apa? Saya itu dan teman-teman angkatan saya itu keterdekatannya itu saling sangat kuat gitu. Karena Karena apa? studio itu Karena tadi. studio itu tadi. Oh, oke. Kita sering sering ketemu, kita setiap saat ketemu. Malah itu jadi kebanggaan kayaknya ya. Jadi kalau di program studi lain nggak ada yang namanya sistem studio, kita punya sistem Ya, studio ya. kadang-kadang gini, kalau di arsitektur itu kayaknya satu angkatan itu sama-sama ya. Iya. Ya, kalau di jurusan lain itu ada yang mungkin Walking ngambil class gitu ya. ngambil ya ngambil fak yang lain gitu, nggak ketemu sama fak yang ini kan gitu kan Ah. kekompakannya. Kalau kita kan ketemu terus terus ini kan Ya, begadang kan disiksa bareng-bareng gitu. Ya. bisa bareng-bareng Tapi gitu. happy gitu ya. Happy, betul, Disiksa betul, tapi betul, betul, semua gembira gitu. betul, Apalagi pada waktu kita lulus gitu biasanya kita betul. merasakan itu Iya, betul. euforia itu. Euforianya, Ya, betul. Sampai saat ini pun kita menggalang satu, masih deket ya ya dekat ya, sama satu sama teman-temannya. lain, dekat Oke, lah. luar Iya, biasa. iya betul, Ya itu memang keunikannya program betul. studi arsitektur ya. Iya. Oke. Selain daripada pengalaman mungkin pada waktu kuliah, mungkin suka dukanya sekarang kalau ini
running sebuah biro? Kan karena dulu pernah ngalamin Betul. kerja, istilahnya ikut orang gitu ya, atau kerja ikut, katakanlah walaupun dulu di, unit pengembangan visi kampus gitu, dengan sekarang sudah running biro sendiri. Terus itu terutama apa? Susahnya itu apa itu mungkin Pak Paulus? Ya, karena kita ini kan apa ya, dalam arti konotasi menjual ya, menjual Hmm, produk ya, hmm, hmm. produk ya. Nah, produk ini harus diterima, Produk ya, desain ya? produk desain itu harus diterima oleh pengguna begitu. Nah, itu tantangannya gitu. Hmm, Ketika kita membuka satu biro begitu, mungkin bagi anak-anak yang lulus pertama gitu ya, profesi sebagai profesi arsitek begitu ya, mungkin ada kesempatan-kesempatan yang hmm, mereka dapatkan dari lingkungan, misalnya rumahnya saudara, manfaatin aja gitu. Itu hmm, menurut saya sebagai batu lompatan begitu. ya, Ketika dia mendapatkan satu project, ya, hmm, dia running satu project, hmm. dia akan belajar ya bagaimana sih berhubungan ataupun menggalang dengan relasi Relasi, dengan owner. komunikasi, Ya, komunikasi gitu ya, penting, penting betul. banget itu. Terus kedua, bagaimana sih dia itu mengeksekusi Hmm, perencanaan gambar yang sudah didesain, baik, diterapkan di lapangan. oke. Dia kan juga komunikasi Betul, dia dalam harus bentuk gambar ya, ya, ya kan? ya, Dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk gambar. gambar. Itu sulit karena kita ini eh, berinteraksi dengan banyak Ya, jadi pada saat orang. kita running biro pun, itu sebetulnya kita sedang belajar juga Belajar, ya. Kita betul. belajar terus, Benar, mengembangkan benar, ilmu benar, kita. benar. Wow. Jadi ketika itu saya belajar bagaimana sih saya itu ditolak Hmm, klien. Bagaimana sih kita gambar, kemudian kita nggak diapresiasi. Udah, hmm, gambarnya saya ambil, ya kan. Nanti kamu kalau hmm, saya suka, ya saya bayar. Kalau nggak suka, hmm. ya bye-bye, saya Nah, itu cari lain, ya orang lain, betul, begitu ya, betul. arsitek lain, begitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu terbentuk suatu sistem. Ah, Betul, satu sistem. Kemudian, kalau saya boleh sharing, ya, selama perjalanan saya ini, dari mulai saya kecil, kuliah, sampai saya berprofesi, itu seharusnya ada hmm, lima aspek ini yang pengen hmm, saya eh, bagikan ke oke. pemirsa gitu ya. Jadi kalau di dalam di bidang arsitektur ya, kita sendiri nomor satu kita ada harus punya pengetahuan tentang science, ya, Science ya. ya, science ya. Jadi buat para calon Atau knowledge ya, mahasiswa ya yang mau knowledge ya. bersiap-siap Jadi ya, kan belajar kan ini, ya knowledge ya, harus science, menyiapkan itu knowledge ya. gitu ya. Kemudian yang kedua, kita itu punya skill. Hmm, Skill itu menggambar gitu ya. hmm, Kadang skill itu bisa nggak perlu melulu digambar, tapi hmm, konsep begitu ya. hmm. Karena media gambar sekarang itu sudah berbentuk digital. Oke. Kita Hmm, ngomong aja, misalnya pakai AI, aku pengen gini, 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 dia bisa, gitu ya, misalnya hmm. begitu. Ya, dua ini yang awal mula Berarti ide harus ya, punya yang arsitek. orisinil ya, Benar, yang ya, belum tergantikan oleh media benar, apapun iya. ya. Ya, dua ini kita punya knowledge, Oke, dapatnya dari uni, oke, gitu. Kemudian kita punya skill dari talenta kita sendiri, oke. ya, pengembangan talenta. Kemudian yang penting juga kita harus punya manajemen, Hmm, skill hmm. management, Manajemen ya. ya, Kita juga harus disiplin dengan diri terhadap kita diri sendiri. sendiri Betul sekali. dan juga Paling manajemen penting untuk itu. orang lain. Betul. Ya. Kalau Kita kitanya sendiri nggak disiplin, gimana nggak kita mau bisa, disiplinin orang lain, nggak bisa, bener kan? ya, Ya. nggak bisa, nggak bisa. Itu harus manajemen itu begitu. Kita harus memanage diri kita, kita harus apa namanya disiplin, ya. Hmm, Kemudian terhadap karyawan, karyawan juga. staff, Ya. tim, Memberi contoh juga ya. semangat Ya. menyemangati Betul. karyawan, Motivator juga motivator arsitek. juga, ya, Betul. betul ya. Ya. Kalau enggak, kita timpang Mas. Kita Hmm, ini bekerja dalam. dengan tim, di dalam tim. Nggak Hmm, mungkin perorangan. Nah, ya. kalau perorangan, itu adalah seniman. Nah, Betul oke. ya? Pelukis. Ya. Kalau kamu suka dengan lukisanku, silahkan beli. Kalau nggak Hmm, suka, silahkan
nggak usah Ya, beli. ya, 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 ya. Arsitek nggak bisa. Ya, itu jadi Ya, bedanya dunia fine arts ya, ya fine art dunia dengan seni murni betul, dengan arsitektur yang betul, art and texture ini ya. benar, Heeh. ya. Terus Oke. yang keempat, itu kita harus pandai bermarketing. Oh, yaitu Karena komunikasi tadi itu. komunikasi, produk, semua produk Relasi. yang berhasil ya di dunia itu pasti punya storytelling. Ya, ya, betul Coba lah sekali. lihat. Betul Storytelling, sekali. pasti ada Tidak storytellingnya. instan, Tidak ya. instan. Dan cerita itu yang kita jual. Hmm. Gitu ya. Semakin menarik cerita itu, customer itu Semakin semakin penasaran ya. penasaran. Gitu Wah, ya. Ya kan? Gitu. semakin Ya, penasaran. itu. Ya. Oke. Nah, yang kelima, yang terakhir, itu adalah attitude. Hmm. Kita harus, setelah 4 ini berjalan, biasanya itu berjalannya itu 5 tahun, 10 tahun, begitu ya, Hmm. 15 tahun. Oke, Dalam 5 sampai 10, kita itu akan terbentuk attitude. oke. Itu attitude itu karakter kita sebagai Hmm. seorang arsitek. Kenapa harus punya karakter? Karena kita harus punya identitas. Ya, itu yang nanti akan Identity, membedakan jadi selling point kita dari selling point situ. kita. Wah, itu tadi menarik ya, cerita dari Pak Paulus tentang tantangan-tantangan seputar pada waktu mendirikan biro konsultan. Jadi, sahabat-sahabat Petra, ternyata ada banyak hal mungkin yang bisa kita dapat selain daripada kita sendiri berkuliah di program studi arsitektur, tetapi juga mungkin ada pengalaman-pengalaman pribadi yang tentunya akan membentuk keunikan masing-masing biro konsultan perancangan arsitektur. Kita akan mendengarkan mungkin sharing selanjutnya dari arsitek Paulus Setiabudi tentang mungkin apa yang akan dihadapi oleh arsitek di masa yang akan datang. Nah, ini sekarang kita mau nanya ini Pak Paulus. Kan sekarang tuh banyak anak sekarang terbiasa dengan dunia digital dan itu rasanya sudah menjadi habit ya di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kalau kita mau berbincang-bincang ini terkait dengan digital, digitalisasi di dunia profesi arsitek. Nah, itu gimana itu Pak Paulus? Apakah kira-kira profesi ini masih akan langgeng gitu ya? Atau gimana Ya. ini? Sebetulnya kalau saya boleh bercerita tentang pengalaman begitu itu, nggak ada sesuatu yang sifatnya itu instan begitu ya. Tahu-tahu berubah total begitu. Zamannya saya dulu manual begitu ya. Ketika di info dan kita diberi knowledge tentang komputer gitu, nanti kamu udah tangan ini akan bakal kalah gitu dengan Ya, computerized ya, ya. gitu ya. Tapi sampai zaman saat ini Ternyata enggak ya. kita ternyata enggak gitu ya. Iya, iya. Tetap skill-nya kita untuk sketsa dan lain sebagainya itu diperlukan. Bahkan harus kayaknya ya. Harus. Malah Anak zaman harus. sekarang malah kalau suruh sketsa, maaf ya saya kritik ini, mereka nggak bisa sketsa Betul gitu. sekali. Terbiasa dengan mendesain dengan komputer. Dan itu menurut saya apa ya, hubungan antara tangan sama otak ini terputus gitu. Printer yang langsung tuh padahal tangan kita Tangan ya. iya. Kita Iya, bisa betul sekali. menggoreskan, bisa merasakan skala, ya, ruang, ya, dimensi ruang dengan itu gitu, dengan tangan kita gitu. Kembali lagi ke digitalisasi ya, digitalisasi itu sebetulnya ada juga manfaatnya. Tadi yang mungkin kita tinjau dari negatifnya Iya, iya, dikit ya. iya. Jadi mereka itu kalau negatifnya itu bumerangnya buat kita itu adalah anak terlatih untuk template Ya, gitu ya. ya, ya. Ini Cenderung gitu ya. unduh begitu ya. Ya, unduh gitu ya. Nah, tapi keuntungannya dalam era-era yang modern ini, digitalisasi ini, sebetulnya saya manfaatkan untuk berkomunikasi. Contohnya ya, Christine, kalau saya ketemu dengan klien, saya memberikan contoh-contoh ya, project-project Itu di secara digital. digital. Betul. Malah lebih cepat Malah ya. lebih cepat, Lebih awet karena nggak nyimpan betul, kertas, betul ya. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan klien dengan cara itu. Jadi misalnya gini, contohnya klien datang ke tempat saya pengenin bikin bangunan, saya pengen bikin bangunan seperti ini gitu. Seperti ini itu kan Agak sulit diterjemahkan. Ya, imajiner betul. kan. Saya
begininya saya sama begitunya klien pasti beda. Oke. Nah, jembatannya itu adalah digital itu tadi. Malah justru menjadi alat yang membantu ya. Jadi Betul. bukan menyusahkan arsitek ya. Betul. Oke. Jadi rekam digital itu kan sekarang udah banyak gitu di internet. Sehingga saya mengkomunikasikan apakah seperti ini gitu ya. Saya memberikan contoh-contoh kan banyak sekarang dan eh, apa ya, syukur bahwa klien itu sekarang wawasannya juga luas, Christine. Betul. Ngerti. Ya. Diajak ngomong, di negara ini ya, di negara itu ya, rumah ini ya, desainnya ini ya, Karena mencari sumber desainnya itu gampang ya ah, sekarang ya. Kim Kardashian ya, gitu ya, misalnya begitu ya. Ya. Kan kita ini, oh itu ya. Jadi Ya. komunikasi, Christine, itu penting sekali. Oke. Jadi fasilitas-fasilitas digital itu saya manfaatin juga begitu. Sehingga komunikasi saya, keberhasilan komunikasi saya sama dengan klien itu terjadi dengan baik begitu. Sehingga yang kalau Christine mungkin tahu mungkin zaman-zaman yang kita dulu berapa kali sih kalau pakai arsitek, jasa arsitek itu boleh berubah gambarnya itu, desainnya Betul, itu, betul. ya kan, Nah, kan ya gitu. kan? Ya, Betul, kalau di betul ya. dunia, ya di Kalau dunia kita orang nggak bisa umum. membaca dengan baik klien itu, kita bisa rugi sebetulnya, rugi waktu, ya, rugi pemikiran begitu ya. Karena banyak berubah ya. Nah, saya nggak maksudnya nggak seperti ini, saya maunya gitu. Nah, seperti hal-hal seperti itu kita bisa hindari dengan digital seperti itu. Oke ya, itu. Di studio saya, sistem antara digitalisasi dengan manual itu saya lakukan, Christine. Jadi artinya itu gini, setelah gambar ini terdesain dengan 3 dimensi, ini kan harus diwujudkan, Betul. begitu ya. Nah, itu kan kita nggak kerja sendiri, nggak bisa kan kerja sendiri. Nah, kadang-kadang sering terjadi konflik antara sipil dengan arsitek, ya kan? Yang bilang sipilnya nggak cocok sama arsiteknya bilang nggak cocok sama sipilnya. Sering terjadi itu ya. Sering terjadi kan, gitu. Iya. Nah, bagaimana ini menyatukan? Oke. Itu harus lewat digital. Dengan program-program misalnya 3 dimensi, begitu. Saya mendorong karena era zaman sekarang kaum muda ini sangat fasih terhadap digital, maka ada salah satu program yang mereka juga bisa. Arsitek juga bisa buka, sipil juga bisa buka, gitu. Dan saya mengkolaborasikan antara sipil dengan arsitek dengan salah satu program itu. Semuanya digital, semuanya kita bikin secara perencana dengan matang. Sehingga para sipil itu juga bisa memahami bentuk arsitekturalnya. Arsitek juga belajar juga di mana sih harusnya balok, di mana sih kolom. Gimana sih kalau misalnya seandainya kolom itu ditipisin. Ternyata di gambar sipilnya terencana kolomnya tebel nih. Ya kan? Gimana sikapnya terhadap arsitek gitu. Semua tergambar. Dari situ kita superimposkan begitu ya dengan 3D begitu. Jadi bukan zaman lagi 2D sekarang, 3D ya. Kita superimposkan, akhirnya dari hasil gambar itu di lapangan jauh lebih gampang. Kontraktor juga lebih mudah membaca gambar kita. Ketepatan juga terjadi di situ. Jadi problem solving-nya malah bisa lebih cepat ya justru dengan digital. Jadi sebetulnya untuk sahabat-sahabat Petra, mungkin dengan ketakutan kayaknya apakah digitalisasi itu nantinya akan menjadi ancaman gitu. Ternyata tidak, malah justru sebaliknya kita yang mungkin harus menguasai digital begitu ya, media digital supaya pekerjaan kita menjadi lebih cepat, lebih mudah gitu. Lalu masalah-masalah juga akan semakin teratasi. Oke, menarik sekali. Nah, selanjutnya mungkin terkait masih dengan digital. Menurut Pak Paulus, apakah memang untuk masuk ke program pendidikan arsitektur S1 itu kalau tadi Pak Paulus waktu kecil kan disiapkan dengan ada les menggambar. Nah, apakah juga perlu menurut Pak Paulus secara pribadi itu semacam persiapan gitu les digital? Menurut Anda mana yang lebih perlu? Les membiasakan diri dengan gambar
ataukah dengan komputer gimana? Betul. Jadi gini, pada prinsipnya sebetulnya pendidikan arsitektur di Indonesia, di dunia, ataupun fakultas arsitektur itu sebetulnya mengajarkan pola pikir, Hmm, Christine, bukan mengajarkan skill skill menggambar ya. komputer Ya, gitu ya, ya. ya. Ya, itu yang harus dipahami satu. Betul. Dengan begitu kita tahu gitu Hmm. di arsitektur itu kita belajar sebagai konseptor harusnya, Nah, penting ini bukan ya. tukang gambar gitu. Penting ini ya, Penting harus karena digarisbawain. beda ya. Kalau saya itu ini pengalaman Ya. saya sharing juga. Kadang-kadang klien itu perlu diedukasi ya Hmm. mengenai misalnya masalah begini. Meter persegi kamu berapa sih gitu ya? Betul. Ya, saya nggak pernah bisa jawab karena Hmm. saya jelaskan bahwa saya bukan 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 tukang tukang gambar jahit, atau bukan tukang jahit, bukan drafter bukan gitu tailor, ya, ya betul. tailor, tetapi desainer, Hmm. begitu ya. Oke. Jadi apa bedanya? Kalau tailor ya template buat Oke. celananya, bajunya ya itu. Ya, ya, Suruh desain yang model lain-lain nggak bisa, ya, ya. begitu. Itu harus ditekankan satu. Kedua, bidang arsitektur ataupun jurusan sipil itu belajar pola pikir, begitu. Oke. Kan kita berhubungan dengan produk, begitu ya. Berhubungan dengan manajemen, berhubungan dengan skill, berhubungan dengan marketing, cara cara kita mengemas suatu produk kita, itu belajar banyak sekali gitu. Rangkaian itu penting, begitu. Ya itu. Dan menurut saya era digital tadi ya, menurut saya sebagai tool saja. Ya. Jangan sebagai orientasinya saya pengen belajar arsitek karena saya pengen belajar 3 dimensi begitu. Betul. Nggak apa-apa. Kalau memang ada yang anak yang potensi terhadap itu ada jurusannya sendiri nanti. Tapi arsitektur memberi kesempatan untuk belajar berpola pikir untuk Bernalar ya, memecahkan. menjadikan seorang konseptor. Betul, Seperti ya, itu. ya, ya. Jadi lebih dari itu Lebih dari itu, sebetulnya. iya. Ya, Betul. mungkin itu satu hal penting juga yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat Petra, sehingga nantinya pada saat ingin memasuki program studi arsitektur, mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Jadi bukan hanya sekedar menjadi tukang gambar seperti yang disampaikan oleh Pak Paulus tadi, tapi lebih daripada itu melatihkan pola pikir dan cara bernalar. Baik, kita akan lanjutkan pembicaraan kita yang selanjutnya. Nah, sekarang kalau kita melihat tantangan yang ada sekarang ya, Pak Paulus ya. Jadi dunia pendidikan arsitektur dan mungkin Indonesia bahkan dunia di masa yang akan datang. Nah, apa saja sih kira-kira yang akan menjadi tantangan profesi kita di masa yang akan datang? Gimana menurut Pak Betul. Paulus? Kalau kita hubungkan ya dengan AI ya, Oke. intelligent artificial kayak gitu-gitu, saya jamin sih, maksudnya saya juga bisa mengkomparasi dengan zaman saya ketika saya dari pensil atau dari rotring ke komputer. Oke. Jadi manusia itu ciptaan Tuhan yang paling Sempurna sempurna. ya. Ya. Jadi pasti tidak akan tergantikan dengan digital gitu. AI itu saya bisa menggambarkan kemungkinan, contohnya ya, misalnya kalau dia kan bisa baca, ya, karakter garis saya, terus dimensi saya, material saya, itu mereka coding, misalnya begitu, terus mereka utarain. Bisa loh, Christine. Bisa. Betul. Aku pengen bangunan dengan luasan sekian, kebutuhan ruangan ini, ya, nanti ditanyain, ditanyain arsitek mana yang kamu suka. Paulus Setiabudi gitu, keluar dia. Ya, Sudah selesai gitu. Ya, ya, ya. Nah, kalau kita mengacu pada itu, akhirnya kita terjebak pada ketakutan, gitu ya, ketakutan. Nah, sedangkan profesi kita itu jauh lebih luas. Karena kita manusia itu tadi ya, Betul. seperti tadi yang disampaikan di Betul. bagian awal, mungkin karena Pak Paulus bilang sejak awal itu ada masalah yang terkait sama empati gitu. Betul. Ya, dan Betul. program studi ini Betul. melatih bukan hanya jadi tukang gambar, Betul. tapi ada sisi yang sangat humanis ya, benar. empati di dalam tadi desain itu. kita. Ya, Wah, luar biasa. ketelitian kita, kecermatan kita melihat suatu permasalahan itu yang dilatih. Betul sekali. Gitu. Ya, ya.
Ya itu satu hal yang sangat penting sih rasa dan cukup menjadi apa ya, harus menjadi garis bawah gitu Iya, untuk betul. kita. Baik, nah sekarang mungkin untuk, poin yang terakhir ini ya. Jadi kalau kita belajar di program studi arsitektur Pak Paulus, apakah menurut Pak Paulus ya setelah menjalani sekian banyak pengalaman, begitu lulus dari program studi arsitektur, itu apakah harus selalu menjadi arsitektur? Apakah nggak ada peluang lain? Contohnya nih sekarang kan juga mungkin ada banyak misalnya kayak real estate gitu ya, perumahan atau mungkin hal-hal yang lain yang terkait misalnya dengan desain apa produk atau apa gitu. Apakah tidak ada kemungkinan gitu untuk setelah lulus lalu kemudian mungkin ingin mengembangkan menjadi profesi yang lain? Ya, Gimana itu Pak? gini, Christine. Jadi di jurusan arsitektur Hmm. itu kita kalau balik ya, saya sendiri mengalami Hmm. di semester pertama kita itu diajarin step by step begitu. Dari Oke. semester pertama sampai semester berapa sekarang? Saya Semester 7, 7 ya. 8 tugas Ketika akhir, itu heeh. saya sampai semester 9 ya, mungkin ya tahun saya. Mmm. Mungkin sekarang Iya, kurikulumnya berubah ya, disempitkan ya. berbeda, mhm. Nah, semester pertama, tapi basic-nya, formatnya semester pertama kita diajari pengenalan tentang arsitektur, Mmm, sejarahnya, kan begitu ya. iya, Terus kemudian kita diajarin misalnya join sambungan oke. kayu, kalau gimana ekor burung, kayak gitu-gitu Iya ya. iya, Kita mendesain apa itu? si mmm, Small space, jadi micro space gitu. mmm, Terus kemudian di semester eh, 2, 3, 4 mulai berkembang ya, berkembang ke rumah tinggal. tinggal ya, Ya, satu ruang, kemudian ruang berikutnya, semester berikutnya, ruang yang lebih besar skalanya, oke rumah tinggal. oke. Terus kemudian di semester berikutnya kita Fungsinya semakin semakin majemuk, ya majemuk, semakin banyak betul ya, ya. mhm, Sehingga dari awal sampai terakhir ini merupakan sebuah rangkaian, oke, ya. Dan rangkaian itu nggak cuman belajar tentang bangunan, tapi belajar secara menyeluruh. Jadi artinya itu kalau kita misalnya di semester 7 atau 8 gitu tentang urban design. mmm, Betul ya? Kita belajar apa, oke, Christine? mhm, Tentang kultur, mmm, culture mmm, daripada suatu negara. mmm, Kita belajar bagaimana negara itu merdeka, mmm. bagaimana negara itu tidak, Kompleks ya, iya kan? ada banyak Betul hal kan? yang perlu Negara diperhatikan, itu betul. misalnya negara itu dia jatuh, Mmm, runtuh, mmm, misalnya gitu, kena satu penyakit yang mmm, mewabah begitu mmm, kan, terus sampai zaman merdeka, sampai era mmm, modern dan lain sebagainya. Nah, kita kan belajar kan banyak hal, mmm, sehingga untuk kita melangkah ataupun misalnya kita mendapatkan kesempatan di luar, mhm, bahkan bangunan skala kecil, katakanlah misalnya kita mau bikin suatu sekolahan misalnya, mmm, itu kan kayak kota mandiri, di mmm. mana ada kos-kosan, di mana ada shopping-shoppingnya, Jadi toko mengembangkan suatu store-storenya. kawasan juga, Nah, begitu? begitu. Jadi Mmm, artinya kita mendesain suatu kawasan, mmm, namanya urban design. mmm, Di dalam semester-semester terakhir kita diajarin seperti urban design. Terus mmm, kemudian kalau di Belanda saya istilahnya itu Volkshuisvesting. mmm. Jadi Ya perumahan. Ingat perumahan ya? ya, perumahan dan Perumahan gitu ya, permukiman. pemukiman itu. Kita dapat tuh pengantarnya ya di Benar. S1 Kita gitu. belajar pattern Mmm, struktur jalannya, mmm, kita belajar struktur pattern blocking masanya, mmm. kita belajar bagaimana sih satu area itu mempengaruhi area yang lain. Ya, Jadi itu program studi arsitektur itu juga bisa luas. berkembang ke arah Betul, sana ya, betul. terutama kalau misalnya nanti lulusannya ingin mendalami gitu Benar. masalah itu. Contohnya, kalau kita mau langkah ke real estate gitu ya, Mhm, kita kan harus analisa. Kan betul, nggak harus, arsitek, kamu ke sini. mmm, Saya pengen perlu belajar desain, lagi ya, ya, kita desain sebuah kawasan gitu. Nah, kan kita melihat suatu lokasi, itu kan diajari, ada weakness point, ada strong point. ya ya Paham ya ya? ya Christine ya kan kita ya dulu dapat nih, ya weakness-nya apa sih? ya Kita ya kan ya belajar nih, ya, weakness-nya apa? Oh ya, di sini area-area kumuhnya di mmm, sini. Strong point-nya apa sih? Dekat jalan tol. Apa. mmm, Nah,
Itu yang kita pelajarin. Hmm. Sehingga opportunity untuk misalnya, saya nggak bisa jadi sesuatu, misalnya profesi saya nggak bisa mendapat kesempatan yang besar. Saya juga bisa desain microspace gitu ya, ruang duduk, ruang living room yang bagus. Mungkin kita bisa menciptain misalnya create sendiri gitu kan. Oh, jadi prospek Betul. lulusan ya. Akhirnya kan kita apa ya? Jadi business planner. Bisa. Betul Jadi kan? ternyata setelah lulus dari program studi arsitektur ini tidak hanya bisa menjadi arsitek saja, tapi ada peluang-peluang begitu ya. Betul. Baik apakah itu nanti untuk misalnya berkembang ke arah praktisi di bidang developer, pengembangan, real estate, atau bahkan yang lebih mikro itu tadi ya, Betul, Teh betul. ya. Jadi Di lain pihak untuk praktisi, tapi kan juga bisa jadi pengajar juga, staf pengajar juga untuk bisa jadi dosen memandaikan juga. benar, untuk memandaikan anak-anak didik Ya, kalau supaya ingin menjadi iya akademisi kan, ya akademis juga di juga bidang bisa. pendidikan Jadi arsitektur. Ya. terbuka sekali kesempatan-kesempatan jadi baik mungkin jadi akademis ataupun menjadi praktisi Iya, iya. begitu ya. Itu Baik. terbuka sangat lebar itu Iya. dan apa namanya opportunity-nya kita itu yang penting yaitu melihat kepekaan tadi itu apa tadi itu Oke. yang Empati empati ya, ya empati yang paling betul penting ya. Jadi betul memang benar nih, visi utama dari program studi ini memang adalah untuk mencetak lulusan-lulusan, jadi calon-calon arsitek yang paling penting itu harus punya empati. Jadi kalau kita bisa berarsitektur tapi kita nggak punya empati juga terhadap klien kita, juga nantinya tidak akan berguna begitu ya, tidak akan baik juga hasilnya. Baik, Pak Paulus, banyak terima kasih untuk sharingnya sama-sama pada saat Christine. ini. Mudah-mudahan kelak generasi penerus jadi anak-anak muda yang mungkin ini masih bingung gitu ya. Saya mau studi apa melalui sharing yang disampaikan oleh Pak Paulus tadi itu banyak mendapat manfaat, banyak tercerahkan, itu yang paling penting. Lalu kemudian yang masih ragu-ragu nih mau kuliah di program studi arsitektur. Yang penting tadi katanya Pak Paulus, profesi ini masih tetap menjanjikan ya, Menjanjikan Pak Paulus. ya Masih menjanjikan harusnya dan manusia tetap jadi sentral dari masih segalanya bisa jadi ya duit nih ya ya profesi betul ini ya. betul betul Masih bisa mendapatkan penghasilan yang baik, betul bahkan mungkin juga masih sangat dibutuhkan di negara kita yang betul terus Christine membangun betul seperti ini. Christine Baik, ya terima kasih atas waktunya. sama-sama Semoga Christine tidak lagi kapok gitu ya. Kalau kapan-kapan mungkin diundang lagi boleh berbagi pengalamannya, boleh ceritanya untuk kita semua, ya juga untuk teman-teman kita yang lain. betul Terima kasih ya banyak. si. Baik, sahabat-sahabat Universitas Kristen Petra, demikian tadi akhir bincang-bincang kita dengan Bapak Arsitek Paulus Setiabudi. Saya Christine Wono Seputro, sebagai dosen di Universitas Kristen Petra mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan dan kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye.